Dan jangan menganggap bahwa kami ini yang memberantas, yang mengkritik hal-hal seperti itu dianggap nyerang ormasnya lah, nyerang manhajnya. Ya Allah, ya Allah, coba deh posisikan dirimu sebagai korban. Bayangin betapa sakitnya seorang ayah ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Inilah video viral di media sosial berisi tangisan orang tua. Coba Anda bayangkan yang bikin fitnah-fitnah ini ya, orang ini. Coba Anda bayangkan kalau saudara perempuanmu yang jadi korban. Lalu ada yang membela, lalu ada yang mengkritisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ini ya saya menyimak sosial media, ada seorang YouTuber yang mencoba menyerang Mas Heri Pras dengan cara membuat fitnah bahwa adanya pesantren Salafi yang sering dituduh-tuduh Wahabi itu katanya tersandung kasus pencabulan juga tuh. Lihat tuh nih, dia sampai dengan PD-nya di channel YouTube-nya mengatakan, Mas Heri Pras nih, lihat nih, ada pesantren Salafi yang juga tersandung kasus pencabulan. Bahas dong ini Mas Heri Pras. Heri Pras ini buta atau pura-pura? Oh, Heri Pras buta atau pura-pura buta? Buta. Saya kasih bocoran sedikit. Bocoran sedikit. Ini ada kasus pencabulan. Kasus pencabulan. Pondok pesantren Salafiyah. Para pemuja Wahaboy. Pemuja Wahaboy. Tahu sih Pras. Ya Allah, saya lucu ngeliat mukanya orangnya. Dengan PD-nya dia begitu. Setelah ditelusuri, pesantren yang dia bahas itu bukan pesantren Salafi yang sering dituduh-tuduh Wahabi. Tunggu dulu. Coba kita simak seperti apa. Apakah benar ponpes ini adalah Salafi yang dijuluk-juluki Wahabi? Atau dari golongan mereka yang menamakan ponpesnya Salafiyah? Kita simak faktanya. Di sini kita punya data teman-teman. Kita langsung ke Google Map karena yayasan ini juga sudah lama, jadi sudah terdaftar tentunya ya dari Kemendikbud atau Kementerian Agama atau MUI atau apalah itu. Di sini saya sudah searching di map yaitu Ponpes Salafiyah Syafi'iyah, Sorong, Papua Barat Daya. Seperti yang dia paparkan tadi. Ya jelas ya, Ponpes Salafiyah Syafi'iyah. Kita lihat di sini lokasinya Magbusun Mayamuk, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Sama. Terus kita lihat seperti apa profil dari ponpes ini. Apakah benar Salafi Wahabi? Kita simak foto-fotonya. Oke, ini ada upacara ya. Ada upacara bendera. Ini masjidnya. Dan kita saksikan di belakang sini ada foto siapa? Ya. Kalian bisa lihat di sini ada foto siapa? Mereka membawa tokoh NU yaitu Mbah Hashim Asy'ari. Dan ada satu hal lagi yang sangat mencolok. Kalian lihat ini apa? Ya, ini banser di situ. Apakah iya Salafi Wahabi punya banser? Ini satu masih. Coba kita simak yang lain ya. Ini. Yang paling jelas ini. Apa ini namanya? Logo kebesaran. Logo kebesaran kalian. Mau apa lagi? Ya. Akhi, yang begitu pedenya meminta saya untuk membahas ini. Enggak. Saya tidak menutupi kasus ini, malah saya berterima kasih diberikan informasi ini bahwa semakin jelas Anda tidak dapat menemukan kasus-kasus asusila atau pencabulan di ponpes-ponpes Salafi. Ya benar Mas Heri Pras, mereka tidak akan pernah bisa menemukan jejak digital karena memang tidak ada jejak digital pondok pesantren yang bermanhaj salaf, yang benar-benar salafi ya, yang memberantas TBC. Nggak akan ada jejak digital kasus kikuk-kikuk di pesantren-pesantren mereka. Baik, jamaah, ini kita akan seminar skripsi mahasiswa studi Imam Syafi'i. Kita lihat di sini ada kaca one way ya, sehingga para mahasiswa ada di sebelah sana. Kita yang menyidang hari ini sidang bersama Ustadz Khalid ada di sini. Ya, untuk menjaga hati lah dari fitnah. Baik, seperti inilah kita di kampus STDI mengajar antara dosen putra dan putri. Ilmu itu tersampaikan dan Ustadz juga terjaga. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Kasus kikuk-kikuk seperti itu di sebuah pesantren didasari oleh doktrin-doktrin gulu, didasari oleh kurofat tahayul-tahayul seperti itu. Sedangkan orang-orang yang bermanhaj salaf itu anti banget yang namanya kurofat tahayul-tahayul begitu teman-teman. Biasanya doktrinnya itu nanti nih kalau sudah ditidurin sama gurunya, ilmunya barokah, ilmunya semakin bertambah. Bahkan pernah ada di sebuah pesantren itu alasannya untuk mentransfer ilmunya kepada muridnya.
Jadi ditidurin tuh muridnya. Itulah sebabnya hal seperti ini korbannya bisa sampai puluhan. Karena bukan pemaksaan. Kalau paksaan satu korban aja udah akan berontak, akan lapor kemana-mana. Ini bisa sampai puluhan karena berkedok agama, didoktrin agama. Jadi ada kesediaan dari korban. Korbannya tuh bersedia. Ya kasihan sebenarnya karena ya kedoktrin itu teman-teman. Dan ini adalah tugas kita semua sebagai umat Islam untuk memberantas hal-hal seperti itu teman-teman. Nggak perlu lihat ormasnya apa, nggak perlu lihat manhatnya apa, pokoknya kejadian seperti itu ya harus kita katakan bahwa itu adalah hal yang menyimpang. Jangan lihat, oh karena itu ormasnya sama nih sama saya nih, karena itu manhatnya sama seperti saya nih, oh saya bela nggak apa-apa, itu hilaf, itu cuma oknum. Nggak bisa begitu. Please, ini bukan masalah ormas, ini bukan masalah manhat, ini adalah masalah umat Islam bersama. Jadi kalau misalnya di pesantren manhat salaf tidak ada yang seperti itu, jangan difitnah, jangan diada-adakan. Sementara mungkin di manhat yang lainnya, di ormas lainnya ada oknum seperti itu, ya sudah, ini tugas kita bersama untuk meluruskan. Dan jangan menganggap bahwa kami ini yang memberantas, yang mengkritik hal-hal seperti itu dianggap nyerang ormasnya lah, nyerang manhatnya. Ya Allah, coba deh posisikan dirimu sebagai korban. Bayangin betapa sakitnya seorang ayah ketika anaknya diperlakukan seperti itu. Inilah video viral di media sosial berisi tangisan orang tua yang mengaku anaknya yang baru berusia 7 tahun menjadi korban kejahatan seksual. Mereka mengaku sudah melapor ke polisi namun tidak mendapat respon berarti. Coba Anda bayangkan yang bikin fitnah-fitnah ini ya, orang ini. Coba Anda bayangkan kalau saudara perempuanmu yang jadi korban. Lalu ada yang membela, lalu ada yang mengkritisi oknum-oknum kiai seperti itu. Masih mau nggak mengatakan bahwa yang mengkritisi, yang membela Anda menyerang ormas, menyerang manhat saja? Ya Allah, ini urusan umat Islam bersama. Orang-orang seperti inilah yang bikin pemecah belah umat. Hanya karena mau membela kelompoknya, dia fitnah ke orang lain. Dia fitnah manhat yang lain. Dia fitnah sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada manhat yang lain. Padahal apa yang dia fitnahkan itu terjadi pada kelompoknya sendiri. Ya Allah, dan ini kurang ajarnya, videonya dihapus. Ya, dan dia saya yakin gak bakalan mau bikin klarifikasi permohonan maaf karena sudah salah menyiarkan berita. Gak akan mau karena egonya tinggi banget. Kalau punya hati coba deh seperti yang saya bilang tadi, posisikan dirimu. Coba bayangin kalau Anda yang jadi korban, saudara perempuan Anda yang jadi korban. Lucu sebenarnya ya, nuduh orang lain padahal dari kelompoknya sendiri begitu. Dan ini bukan satu dua hal tuduhan-tuduhan ya kepada manhaj salaf ya, dituduh dekat dengan Yahudi, padahal terbongkar siapa yang dekat dengan Yahudi. Ini kelompok Wahabi semua. Mereka sudah terdidik untuk menjadi bugot-bugot di negaranya sendiri. Mereka sudah terdidik untuk menjadi pemberontak terhadap pemimpinnya sendiri. Ini adalah ajaran-ajaran yang sudah dibangun dari awal. Dituduh mau menguasai negara lah, radikal gitu ya, mau menggulingkan pemerintah. Padahal kita tahu tuh siapa yang suka makan uang rakyat, siapa yang makan kuota haji. Ada. Iya, ada. Siapa yang korup, dari mana aja orang-orangnya, kan nggak ada dari kalangan manhaj salaf. Orang-orang salaf itu nggak ada yang makan uang negara. Mereka tuh nggak mikirin politik, mereka tuh mikirin gimana umat ini bisa terhindar dari TBC. Sebenarnya saya beberapa kali sudah pernah ngelihat kontennya orang ini, bahkan pernah nyerang saya juga. Cuman saya lihat kok ini serangannya kayak nggak punya literasi gitu ya. Dia membahas kasus pencabulan di pondok pesantren yang kurang lebih mereka itu sama-sama salafiyah. Nah, ini orang ini yang saya sebut tidak punya literasi ya. Tidak tahu data, tidak mengumpulkan data dulu sebelum dia membuat video. Asal ada kalimat salafiyah dianggap sebagai orang-orang yang berfaham Mekah Madinah. Serangannya cuma fitnah-fitnahan doang, jadi saya malas untuk menanggapinya. Kali ini saya dengan terpaksa menanggapi karena ini fitnahnya udah terlalu parah, teman-teman. Bayangin, pesantren manhaj salaf dituduh tersandung kasus kikuk-kikuk begitu.
Padahal itu dari kelompok mereka sendiri. Oh ya, dari tadi saya bilang kiku-kiku gitu karena disensor ya, kita nggak boleh terlalu vulgar. Oh iya Mas, siapapun namamu saya nggak kenal ya, tapi saya tetap menganggap Anda adalah saudara saya, saudara sesama muslim. Boleh saja Anda membela kelompokmu, membela ormasmu gitu ya, boleh saja. Tapi jangan dengan cara fitnah, karena kalau dengan cara begitu hanya akan memperburuk nama kelompokmu. Kalau kamu bawa ormas, hanya akan memperburuk nama ormasmu. Kalau misalnya berbeda pendapat, ya gak apa-apa, sampaikan saja sesuai dengan dalilnya, sesuai dengan fakta ilmiahnya. Misalnya kamu gak suka nih ada orang yang membid'ahkan tahlilan, ya sudah sampaikan saja, tunjukkan dalilnya bahwa Rasulullah juga melakukan itu, tunjukkan dalilnya bahwa para sahabat juga melakukan itu. Gak usah pakai fitnah-fitnah begitu ya, itu hanya akan memperburuk kelompokmu dan dirimu sendiri. Ingat, wajah kita ini di YouTube ini terpampang, bisa ditonton semua orang loh. Ya, jangan sampai kita meninggalkan jejak digital yang bisa membuat kita dicap sebagai pembohong ya teman-teman. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Saya doakan semoga Mas ini bisa berubah lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.